Perkenalkan, nama saya Antonius Novit Fernandes, Fakultas Hukum Universitas Katolik de la Salle Manado dengan NIM 1905-1070. Baik, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari hukum lingkungan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia pada saat ini? Dan adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLH? Nah, jawaban saya adalah jika ditinjau atau dilihat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, jawaban saya adalah ya, implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai Indonesia jika dilihat dari pasal tersebut. Nah, pasal tersebut juga itu merupakan landasan filosofi dalam perkembangan politik, hukum, dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam. Lalu, adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLH? Jawaban saya ya, bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi. Bukan hanya mendatangkan hanya biasa-biasa saja, tapi manfaat yang didatangkan dari alam sendiri akan berpengaruh besar pada generasi saat ini maupun generasi saat yang akan datang. Karena pada hakikatnya juga kita mengetahui bersama, manusia dengan alam tidak bisa dilepaskan. Alam membutuhkan manusia dan manusia membutuhkan alam. Contoh saja, manusia mengelola alam untuk mendapatkan hasil untuk manusia sendiri. Oleh sebab itu ada hubungan timbal balik antara alam dengan manusia. Dan agar tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLH, sebaiknya pada pengelolaan sumber daya alam penting adanya peran negara yang otonom yang dapat mengarahkan gerak langkah kebijakan ekonomi. Nah, para negara itu harus dipercaya dapat mengintervensi dan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat maupun kepada kepentingan alam, dan juga pengusaha nasional dapat perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap infan industri di negara-negara berkembang dari kompetisi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensi bagi pembangunan nasional. Nah, jadi banyak yang harus dilindungi oleh negara sebagai bagian dari penguatan internal dan menjaga keuntungan negara serta kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya adalah upaya penyediaan sumber-sumber kehidupan demi kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kewajiban negara. Nah, jadi berdasarkan pembahasan ini maka diperlukan analisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengelolaan sumber daya alam sehingga kemudian itu dapat merumuskan solusi terhadap problematika dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengelolaan sumber daya alam tersebut. Nah, jadi begitu jawaban saya tentang nomor 1 ini. Oke, baik, nomor yang kedua yaitu apakah instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung dengan baik di Indonesia? Jika sudah, apakah indikatornya? Jika belum, apakah faktor penghambatnya? Jelaskan menurut analisa Anda. Nah, jadi menurut analisa saya tentang instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH ini belum menjadi sebuah aspek jaminan hukum lingkungan Indonesia. Tentu saja banyak sekali kasus-kasus hukum lingkungan yang terjadi di Indonesia, yaitu bahwa banyak orang yang terjerat kasus hukum lingkungan, namun pihak pemerintah atau pengadilan itu tidak cukup tegas dalam memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan kasus-kasus tersebut. Contoh saja pada tahun 2009 dan 2010 ini sebuah kasus yang saya dapat dari salah satu sumber internet ya. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa pemerintah masih sangat lemah dalam menjalankan sanksinya, memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindakan pengerusakan lingkungan. Nah, jadi banyak orang yang melakukan tindakan namun pihak pengadilan melepaskan begitu saja, tidak ada
hukuman yang sepadan kepada pengerusakan lingkungan tersebut. Oleh sebab itu mengapa saya bilang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang PPLH ini belum menjadi jaminan bagi kelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, faktor penghambatnya ya karena apa? Karena pemerintah masih terpengaruh dengan adanya uang yang membutahkan pemerintah, sehingga pengadilan dapat diputarbalikkan, sehingga orang-orang yang melakukan pengerusakan lingkungan itu dibebaskan karena adanya uang. Nah, jika faktor penghambat ini, jika pemerintah tidak dibutuhkan oleh uang, maka tentu saja nih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 ini akan kuat. Dia menjadi jaminan yang kuat dalam menegak hukum lingkungan yang berlangsung di Indonesia. Nah, jadi jawaban saya begitu tentang analisa saya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 ini. Baik, kita lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah akses terhadap keadilan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan itu kadang-kadang melakukan praktik serangan hukum balik. Nah, jadi beberapa contoh seperti Dr. Rignolda Jamaluddin dari Yayasan Kelola Manado divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado dengan amar putusan melakukan pencemaran nama baik perusahaan Newmont, serta kasus Jul Takaliwang dari Yayasan Suara Nurani yang divonis PN Manado, Pengadilan Negeri Manado 1,5 tahun dengan tuduhan provokasi mendemo tambang Australia PT Mires Soputan Mining atau MSM. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan hal demikian terjadi? Kemudian, apakah ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan di Indonesia? Berbicara tentang keadilan, maka berbicara juga tentang hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ya saja, sama halnya dengan penjelasan saya yang di atas tadi, yang nomor 2, bahwa pemerintah atau pengadilan masih saja dibutakan dengan uang. Sehingga apa? Sehingga perusahaan-perusahaan itu dapat dengan gampang memasuki ranah wilayah atau ranah pengadilan itu dengan gampang, karena pemerintah masih saja terprovokasi dengan adanya uang tersebut. Nah, jadi begini, hal ini terjadi itu dikarenakan adanya faktor dalam penegakan hukumnya. Nah, hukum lingkungannya, lingkungan hidupnya. Jadi terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan itu tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Nah, banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan ya masih banyak penghambatannya. Contoh-contoh yang Sir Primus sudah berikan, yaitu contoh dari Dr. Rinolda dan juga contoh dari Jul Takaliwang. Nah, mereka mempertahankan hak atau keadilan bagi masyarakat, namun penegakan hukumnya sendiri tidak menegakkan hukum itu sendiri, ya karena mereka masih dibutakan dengan uang. Pemerintah masih saja lemah dalam penegasan hukumnya. Oleh sebab itu, untuk menangkal strategi serangan balik perusahaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan di Indonesia, maka pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat agar perusahaan-perusahaan tidak seenak-enaknya saja, serta-mertanya saja menggunakan uang demi kelancaran perusahaan mereka sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus memiliki kesadaran agar negara kita ini, negara Indonesia ini memiliki kelestarian alam atau lingkungan hidup yang baik. Itu juga demi melangsungkan kehidupan selanjutnya, itu karena lingkungan sangat berpengaruh dari generasi yang lalu, saat ini, bahkan saat yang akan datang. Alam atau lingkungan sangat berpengaruh bagi Indonesia. Oleh sebab itu, maka setiap penyampaian aspirasi atau kebebasan berpendapat kita itu dapat didengarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang demikian, yaitu kasus-kasus terhadap orang yang memperjuangkan keadilan di Indonesia ini. Baik, nomor yang keempat, yaitu menurut Anda apakah yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan jika AMDAL-nya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW? Misalnya PT MSM yang mendapat sorotan karena merencanakan pembuatan
tailing ke Teluk Rinondoran dan memicu keresahan warga masyarakat Minuk dan Kota Bitung. Nah, menurut saya jika pembuatan AMDAL suatu perusahaan tidak sesuai dengan tata ruang, maka kegiatan tersebut harus ditolak untuk proses AMDAL-nya. Nah, hasil AMDAL dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan tata ruang wilayah. Nah, sebenarnya kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan. Nah, walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan baik. Nah, itu jawaban saya di nomor 4. Baik, kita lanjut ke nomor yang kelima, yaitu apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability menurut pasal 88 nomor 32 tahun 2009. Nah, jadi prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi pasal 88 ini yang berbunyi, setiap orang yang tindakannya atau usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Nah, jadi di dalam penjelasan pasal 88 yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasarnya pembayaran ganti rugi. Nah, jadi ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Nah, terus dalam lapangan hukum perdata, jadi asas tanggung jawab mutlak strict liability merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata. Jadi civil liability. Jadi pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Jadi pertanggungjawaban perdata tersebut mengenai dua jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian atau fault based liability, dan pertanggungjawaban mutlak atau ketat jadi strict liability. Jadi suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Nah, di mana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan itu dilakukan. Jadi konsep pertama tersebut harus dikenal sebagai yang termuat dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melakukan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. Jadi mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri tersebut. Kemudian nomor yang terakhir itu nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini atau the precautionary principle dalam hukum lingkungan, dan apakah acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini? Nah, jadi prinsip pencegahan dini mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada ancaman yang berat atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan serta ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, upaya perlindungan lingkungan terbaik dapat dicapai dengan mencegah kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, di tahap awal daripada dengan mencoba memperbaiki atau mengganti kerugian setelah terjadinya kerugian, maka untuk mengaplikasinya jika dalam konteks tradisional, prinsip pencemaran membayar diartikan sebagai suatu kewajiban yang timbul terhadap pencemar untuk membayar setiap kerugian akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Nah, jadi menurut pendapat saya, acuan yang dipakai juga ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Nah, di situ upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi
Sebelumnya terjadi pencemaran dan kerusakan, sebaiknya perlu dilakukan pelestarian lingkungan terlebih dahulu guna sebagai pencegahan awal sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban-jawaban yang telah saya berikan dalam ujian akhir semester ini. Semoga dapat berguna bagi para pembaca, para pelihat video ini. Semoga, saya berharap demikian. Terima kasih.